Jadi kita ada namanya Majelis Ta'lim As-Safar. Jadi siapa yang mendaftar, pernah mendaftar, sudah berangkat dengan safar, ataupun siapapun yang ingin ya mengikuti Majelis Ta'lim As-Safar, dipersilakan. Intinya itu. Di sini akan kita bimbing. Ya, kajiannya bisa secara online, nanti juga ada yang offline-nya juga. Ya, ada ustaz-ustaz kita yang memang di safar yang akan kita minta untuk membina jamaah. Ya. Jadi khusus yang mereka yang mendaftar, nanti pertama kita masuk ke dalam majelis taklim. Pokoknya syaratnya mudah, ya kan? Kita di safar ini punya banyak metode, Mas Woro. Ada yang cash, pastilah ya. Ada yang cicilan, talangan, ada juga yang bayar nen. Jadi kita pengen menjangkau semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Lampung Pos? Kali ini bersama saya Nana Hasan dan juga rekan saya Triadi Isworo. Kali ini kita ada di podcast Lampung Pos Update. Dan spesial ya, hari ini kita ngobrol gitu ya di belakang. Itu dari hati banget gitu ya. Karena yang spesial ya untuk Sobat Lampung Pos hari ini, karena kita akan ngobrolin sesuatu yang memang sebagai umat muslim biasanya kita tuh menginginkan sekali gitu untuk melakukan perjalanan ini. Dan kali ini kita akan membahas atau ngobrol dengan seseorang yang memang kita undang di studio kita kali ini. Ini yang spesial juga. Lebih baik kita kenalan langsung aja ya Sobat Lampung Pos. Iya benar. Ya. Yang pertama kita kenalan dulu nih. Woro, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Lampung Pos, ini adalah Dr. Ihwanul Mujahidin LC-MPD. Benar ya Pak Ustadz ya. Oke, beliau ini adalah Direktur Umum dari PT Safar Wisata Madinah. Hari ini kita akan ngobrolin tentang tour and travelnya. Insyaallah siap. Buat saya deg-degan. Sama saya juga. Tapi Kakak Nana ini selain Pak Direktur ditemenin juga nih. Ada tim marketingnya ya. Dari Mas Imran Rosadi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Kalau kita ke Tanah Suci seger-seger ya. Segar. Bener. Apalagi ngomongin travel. Betul. Siap memberikan pelayanan ya bagi jamaah yang ingin ke Tanah Suci sana. Betul, gitu ya Nana ya. Benar sekali ya. Kalau dari PT Safar Madinah siap memberikan pelayanan. Kalau kita sebenarnya kalau kasih rezeki siap berangkat. Siap berangkat. Amin. Gitu. Oke, nah tadi kita ngomongin tentang perjalanan gitu ya, perjalanan umroh, perjalanan haji gitu ya dari PT Safar Wisata Madinah. Tadi juga ngobrol, itu sempat kita ngebayangin ketika kita jalan ke sana dengan aman, dengan nyaman gitu kan, War. Nah, kali ini kita akan bahas ini. Nah, ceritain sedikit dong untuk awal gitu loh Pak Ustadz, PT Safar Madinah ini berdirinya kapan, terus seperti apa gitu awal mulanya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini sahabat Lampung Pos ya. Nah, jadi Mbak Nana dan juga Mas Woro gitu kan. Jadi kebetulan saya diminta sebagai direktur utama di PT Safar Wisata Madinah. Gitu ya. Jadi PT Safar Wisata Madinah itu berdiri sebenarnya di tahun 2018 gitu kan. Kemudian saya diminta untuk jadi direktur utama itu di tahun 2024, ya tahun lalu gitu ya. Awalnya perusahaan ini di Tangerang, kemudian saya minta kalau bisa ya karena saya orang Lampung nih gitu kan, kita pindahin aja deh di Lampung, gitu kan. Kemudian kita kita ajukan ya untuk izin PPU. Alhamdulillah di tanggal 16 Januari 2025, berarti baru ya gitu ya. Ya kita sudah keluar izinnya. Dan alhamdulillah yang pertama di Kabupaten Pesawaran ini. Masya Allah. Jadi saya ingin membuktikan begini bahwa kita ini orang daerah, orang kampung. Kalau nanti misalkan calon-calon jamaah kita pergi ke Pesawaran, lihat kantor kita, ya mungkin agak penasaran apa ini ya di sebuah kampung, sebuah desa, ya. Kemudian masuk gang sempit pula di pesantren Darul Hufaz sampingnya, ya. Jadi saya punya motivasi kuat bagaimana dari sebuah kampung, sebuah gang kecil gitu ya, kita bisa mendunia. Ya, maka Safar Wisata Madinah ini berharap mudah-mudahan bisa melayani tamu-tamu Allah. Namanya sudah keren nih, sudah bagus nih. Safar itu artinya perjalanan, ya kan?
Madinah ya itu adalah merujuk kepada kota Madinah, kota suci. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan spiritual untuk melaksanakan ibadah umrah dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya ke tanah suci. Nah jadi dengan mendaftar di Safar Wisata Madinah, mudah-mudahan ya jamaah-jamaah ini bisa kita layani dengan baik begitu. Jadi seperti itulah salah satu di antara filosofi. Benar. Oke, jadi itu alasan kenapa namanya PT Safar Madinah. Benar. Gitu. Terus Nita, pelayanan apa aja yang kita berikan kepada jamaah Nita dari PT kita sendiri? Gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum izin kita ini keluar, ya Safar Wisata Madinah ini bergerak di bidang travel, wisata halal. Ya. Jadi ada wisata halal, ada wisata pendidikan. Ya, wisata halal itu kita biasa melayani dalam dan luar negeri. Ya. Jadi misalkan contoh nih ziarah Wali Songo, ya. Kemudian saya juga sering juga nih membawa tamu-tamu dari Malaysia ya untuk berkunjung. Misalkan kita ada program mengikuti kajian Ustaz Abdul Somad UAS di Pekanbaru gitu kan. Contohnya atau misalkan ke Surabaya untuk ziarah Wali Songo di sana ya. Kemudian kita juga ada program wisata 3 negara, Malaysia, Singapura, Malaysia. Bahkan kita juga ada program ke Turki juga. Ya, saya juga pernah mengantar jamaah juga sampai ke Jepang juga begitu kan. Nah, bahkan pernah program kita itu bersama salah satu pejabat ya di Kota Palembang, kita sampai ke Hong Kong juga itu. Ya, untuk menjajaki wisata-wisata halal di sana. Kemudian yang kedua adalah wisata pendidikan. Nah, wisata pendidikan ini lebih kepada edukasi. Trip ya, education trip ya, baik dalam dan luar negeri. Contoh misalkan membawa anak-anak misalkan studi tour ya ke Bandung, ke Jogja ya. Kemudian juga kita menjembatani institusi di Indonesia ini untuk membuat MOU ke luar negeri, Mbak. Terakhir kemarin kita bawa rombongan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk MOU di 2 negara, Malaysia dan juga Thailand. Itu program kita. Nah, kedua, alhamdulillah selepas kita mendapatkan izin ya untuk umroh ya, maka kita punya 3 paket. Nah, 3 paket. Yang paket pertama itu paket bersahabat. Nah, jadi fasilitasnya bersahabat, harganya pun bersahabat juga. Ya, harga mulai dari 26.500.000. Wow. Insya Allah nih ya, yang termurah termasuk yang termurah lah, Selampung Raya gitu ya. Nah, yang kedua adalah paket bahagia. Ya, kalau paket bahagia pun fasilitasnya bahagia. Orang berangkat kita pun bahagia. Ya, kalau bahasa kita sumringah lah, senyum terus gitu kan. Yang terakhir adalah paket luar biasa. Nah, paket untuk bahagia itu sekitar 32 juta untuk di bulan Juli dan seterusnya Agustus naik karena ada kenaikan dolar sebagainya jadi 33. Sementara untuk yang paket luar biasa ya itu kita menggunakan Garuda dan fasilitasnya adalah hotel bintang 5 ring 1. Harganya ya dari 36 juta. Selain itu juga kita ada paket program Umroh Plus ya, Umroh Plus Turki, Umroh Plus Mesir. Ya, sementara itu yang kita gagas. Jadi ada paket bersahabat, paket bahagia, terus paket luar biasa. Menarik yang ini. mana? Menarik. Ini luar terjangkau biasa. semua sebenarnya ya. Tapi ini terjangkau semua Kakak Nana ya. Betul, apalagi semua kalangan masuk bersahabat, benar. Bersahabat cuma 26,5 juta benar, gitu ya. Benar. Nah, tapi kan memang di Provinsi Lampung kita juga itu kan bertebaran tour and travel juga yang seperti ini nih. Nah, apa yang membedakan tour yang lainnya itu dengan PT Safar Madinah sendiri, Pak Ustadz? Ya, pada prinsipnya begini, Mbak. Yang namanya rezeki itu sudah Allah atur. Gitu ya. Jadi kami ini insya Allah nggak khawatir lah dengan adanya persaingan yang ada ini ya monggo. Ibaratnya begini, ini penjual jeruk nih ya di pinggir jalan, terserah pelanggan itu mau memilih yang mana silahkan gitu kan. Tapi kita punya konsep tersendiri ya. Artinya dengan kita memberikan harga yang murah itu bukan berarti murahan loh. Itu kan. Bukan berarti minta maaf ketika kita memberikan harga murah ini lantas nanti jamaahnya terlantar. Tidak, kita punya hitungan-hitungan tersendiri begitu kan. Cuman tadi saya sampaikan ya, ketika kita mendapatkan izin di 16 Januari itu, ya itu kan waktunya sudah mepet lah untuk promosi begitu ya.
Kemudian kita juga berpikir kalau kita ini baru, kemudian tempatnya pula di kampung, di kabupaten pula pesawaran gitu kan. Kemudian ngikutin pasaran yang lainnya, ya minta maaf ini kan. Mungkin kita nggak akan bisa muncul ini gitu loh. Berat, secara marketing kita berat. Maka kita melihat begini, kalau mengikuti data yang kita terima gitu ya, sebagian besar mereka yang melaksanakan ibadah umroh ini kan rata-rata 70%-nya itu menengah ke bawah. Gitu kan. Artinya segmen-segmen ini yang kita mau masukin, Mbak, gitu kan. Maka kita buatkan paket nih. Murah tapi tidak murahan, kan gitu kan. Cuman memang saya sampaikan tadi waktu di belakang tadi kan gitu kan. Ya, para penonton sekalian gitu kan. Ya, di mana-mana mau pakai travel apa, fasilitasnya apa, fasilitas utama itu kan cuma 2. Iya. Betul enggak? Betul. Iya kan? Mau pakai PT apalah, semuanya hanya 2 saja. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini kan. Ya. Saya punya duit nih ratusan juta. Tujuannya mana? Ini sama. Cuman mau nunjuk ke sananya itu bagaimana gitu kan. Maka kita kasih alternatif ya menggunakan paket kita, paket bersahabat. Saya sampaikan ya memang fasilitasnya pesawatnya pesawat transit. Ya pesawatnya transit. Jadi kita nggak boleh nanti kita bicara pesawatnya transit tiba-tiba karena ingin mempengaruhi jamaah ya kan, kita mempromokan sesuatu yang salah ya. Kita sampaikan apa adanya. Artinya kalau bersahabat Bapak Ibu sekalian, ya ini pesawatnya transit. Pakai apa Ustadz? Ya pakai Indigo, berarti transitnya ke Mumbai dulu India. Pakai Ethiopian, berarti kita transitnya dulu ke Addis Ababa dulu. Pakai Scoot, berarti transitnya ke Singapura dulu. Atau AirAsia, ya kan? Kita ketemu Ipin Upin dulu di Kuala Lumpur ya, contoh begitu ya, gitu kan? Ya, kemudian hotel bagaimana? Ya, kita coba untuk memberikan yang terbaik sebenarnya. Cuma karena anggarannya tadi, ya, kita ada 2 fasilitas sebenarnya. Mau fasilitas yang jalan kaki ada, jadi 600 meter ya, biasanya minimal jaraknya tadi ya ke Masjidil Haram. Tapi saya akan coba nanti, ya mudah-mudahan Juli saya berangkat nih untuk umroh. Jadi nanti saya akan cek. Kalaupun ada hotel-hotel yang murah, yang jaraknya juga agak lebih dekat, ya kurang dari 600 meter, kenapa tidak? Gitu kan? Nah, atau yang kedua, meskipun yang kedua ini sebenarnya juga jamaah minta maaf nih, kadang-kadang nggak terbayang ini, ya. Tapi saya seringkali menggunakan fasilitas ini sebenarnya kalau saya, karena saya mungkin masih muda gitu kan, lebih nyaman. Jadi contoh, hotelnya lebih baik nih. Hotel bintang 4 ataupun hotel bintang 5. Dengan 26 juta bisa hotel bintang 4, Mbak. Bisa hotel bintang 5. Tetapi ada tetapinya. Ya, hotelnya jauh pakai shuttle bus. Ya, kalau katakan jarak ya 2 kilo, 3 kilo gitu kan. Tapi kita nggak ngitung itu misalnya. Berapa jarak dari hotel ke Masjidil Haram? Jaraknya cuma 2 menit. Jaraknya cuma 3 menit gitu kan. Kenapa? Karena sambil duduk sampai tuh. Ke pelataran masjid di belakangnya kan begitu kan. Nah, cuman ini kan butuh edukasi ya kepada jamaah. Tapi yang untuk keberangkatan kita di bulan Juli dan Agustus ini insya Allah yang jalan 600 meter gitu kan. Ya, jadi ini paket yang bersahabat. Kalau yang paket bahagia ya, paket bahagia itu di angka 32 sampai 33 juta. Itu pesawatnya Lion biasanya kita pakai yang langsung lah gitu kan. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan kita punya rencana juga nih, karena kemarin kita baru diundang juga dengan Garuda ini kan gitu ceritanya. Sekarang Garuda itu buka rute penerbangan dari Palembang terus ke Madinah. Jadi rencana nanti di Oktober mudah-mudahan ya kita akan buka untuk yang paket bahagia ini ya lewat Palembang. Jadi Palembang terus ke Madinah. Gitu. Hotelnya bintang 5. Tapi hotel bintangnya ring yang kedua. Contoh ya kisaran 300 meter kayak Aska Sofa, Makarim Ajiat, Rayana, ya agak sedikit hafal lah hotel-hotel gitu kan. Nah, itu yang di angka 32 atau 33 ya. Paket bahagia. Kemudian terakhir adalah paket luar biasa. Yang namanya luar biasa, ya ngacung gini lah gitu kan ya. Pesawatnya Garuda ataupun Saudia Airlines. Kemudian hotelnya di ring 1 ya. Pokoknya keluar saja hotel sudah kelihatan tuh masjidnya. Ya gitu ibaratnya gitu kan. Ya 100 meter gitu kan. Yaitu di angka 35 sampai 36. Dan
ada kelebihannya nih kita nih, ya gitu-gitu ya. Jadi apakah itu paket bersahabat, paket bahagia, paket luar biasa, semuanya free toif. Begitu, free toif. Bahkan kita ada promo ya Mas Hendron ya. Nanti kita akan promonya kita sampaikan nanti. Ya, jadi sementara itu pakai paket kita nanti untuk detailnya promonya akan kita beritahu lah insya Allah. Asik ya Kakak Nana ya. Betul. Jadi bersemangat juga nih untuk nabung, ikutan daftar juga ya Tat. Amin. Mudah-mudahan tadi karena kita ngobrol gini ya, benar. Cepat ketularannya. Amin. Tapi ngomong-ngomong tadi juga banyak promo ya Tat. Banyak promo. Nah, ini promo. Bang Imron, katanya ada ya, ada program juga yang kita nyari 10 jamaah kita gratis 1. Nah ini gimana Bang Imron? Silahkan ke marketing desa sampai situ ya. Sebelum saya menjelaskan, kita punya jargon safar. Kalau saya sebut safar wisata, sahabat menuju Baitullah. Jadi itu jargon kita. Jadi setiap jamaah kita itu safar wisata, sahabat menuju Baitullah. Nah teman-teman sekalian dan Mbak Nana, Mas Woro ya. Jadi memang saya juga baru dari ikut beliau sih ya, baru 1 tahun ya, gabung dengan beliau, diminta untuk jadi tim marketing, ngelola marketing safar. Dan alhamdulillah memang kita baru launching. Insya Allah tanggal 26 Juli itu kita sudah full seat, 45 seat. Nah untuk yang Agustus, tanggal 12 Agustus sudah 12 seat yang keisi. Nah kita ini punya 2 promo nih. Promo yang saya pikir ini spesial untuk komunitas, lembaga, para ustadz, guru ngaji dan masjid-masjid gitu ya. Kita punya paket namanya paket 28,5 ya. Itu 10 gratis 1 plus uang saku. Nah ini menarik ini. Jadi paketnya sama dengan paket tadi bersahabat. Pesawatnya sama, hotelnya sama. Yang membedakan apa? Harga tentu ya. Nah memang kalau paket yang bersahabat kan kita Juli 26,5. Per Agustus naik. Karena dolarnya nggak mau turun dolar ini kan. Nggak tahu nih kenapa ini. Naik. Jadi kita untuk paket bersahabat paket bersahabat ya, itu di bulan Agustus 28. Nah tapi kita punya promo nih. Ada paket 28,5 dikhususkan untuk lembaga, masjid-masjid, komunitas atau juga mungkin pondok pesantren. Karena gini, kalau karyawan Lampung Pos dapat juga enggak? Pasti. Pasti harus. Kita yang cari aja. Harus ya. Jadi kalau di Lampung ada 10 orang berangkat, 1 gratis gitu. Dan uang saku Nah, jadi memang karena gini Mbak Nanan dan Mas Woro, banyak permintaan para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, sekolah ini kan mereka tuh kadang pingin umroh gratis, ya kan? Ya kalau fee pasti pingin, tapi lebih pingin tuh umroh gratis. Dan mereka punya komunitas ya, baik itu karyawan atau anggota organisasinya. Makanya kita buat paket 28,5 barang siapa, ya kan? Yang bisa mengajak 10 orang, maka plus 1, ya kan? Dan uang saku 5 juta. Udah antisipasi. Jadi paketnya hanya 2,5 surat ke PLN. Kita start dari Agustus gitu. Syaratnya mudah nggak? Apa cuman bawa jamaah aja nih, nggak perlu syarat yang lain gitu? Pokoknya syaratnya mudah, ya kan. Kita di Safar ini punya banyak metode, Mas Woro. Ada yang cash, pastilah ya. Ada yang cicilan, talangan, ada juga yang bayar yarnen. Jadi kita pengen menjangkau semua kalangan. Bagi mungkin guru-guru nih, yang mungkin punya duit cuma 10 nih, bisa nih DP dulu 10, sisanya diangsur. Jadi berangkat dulu. Oh iya, berangkat dulu di DP. Nanti kita bisa bantu dengan lembaga keuangan. Ada beberapa mitra kita, ada Mitra Madani, ada mitra, ada beberapa bank juga. Jadi nanti kita bisa kolaborasi, ya kan. Bagi yang mungkin punya uang yang nanggung bisa, ya kan, talangan. Atau juga yang guru-guru sertifikasi juga bisa. Atau yang petani juga bisa, Bos. Petani itu kalau dia panen bayar per 3 bulan, 6 bulan juga bisa. Ini terbuka sekali gitu ya. Untuk petani juga yang panennya 3 bulanan, 6 bulan nanti bisa berkesempatan untuk menunaikan ibadah umroh gitu ya Pak Ustadz. Wah ini memang bisa dibilang sih ini solusi banget gitu ya untuk yang mau ibadah. Tapi tadi kata Mas Imron, uangnya nanggung. Gitu kan. Keuangannya terbatas. Nah, kasih dulu 10, nanti sisanya dicicil, berangkat gitu ya. Oke. Nah, tapi ada nggak sih Mas Imron atau Pak Ustadz cerita yang menarik gitu dari salah satu jemaah atau apa gitu ketika berangkat dengan PT Safar Madidah ini sendiri? Cerita menariknya itu apa gitu yang buat kita jadi pengen ikutan. Jadi begini, kalau Safar Wisata Madinah ini kan baru mau berangkat sebenarnya. Oke. Karena di bulan Juli tadi, meskipun saya secara pribadi juga sudah berkecimpung di bidang umroh ini mulai dari 2010. Mulai melayani 1 jamaah.
Sampai 100 jamaah. Ya. Satu keberangkatan ya. Ya alhamdulillah. Jadi banyak cerita-cerita yang luar biasa. Maka begini, saya cerita dari awal ya Mbak ya. Ini sampai sekarang saya Allah ya terkenang. Ya. Jadi saya dulu itu mulai membawa jamaah itu dari Palembang karena saya 10 tahun di Palembang. Ya. Zaman itu ya telah Allah mungkin masih belum kasih rezeki saya ya. Saya ini ustadz ini, ustadz yang ceramah sana sini gitu kan. Ya qadarullah saat itu memang ya Allah baru kasih saya titipan motor aja, pakai motor kita kemana-mana saat itu kan gitu. Jadi salah satu jamaah saya ini berasal dari Kayu Agung. Coba bayangkan dari Palembang ke Kayu Agung saya bawa motor tuh. Jemput bola nih ceritanya gitu kan. Saya layani beliau. Karena waktu itu ya kita belum punya PT sendiri kan kita antar ke Jakarta kan. Gitu kan. Jadi satu jamaah ini sudah tua umurnya 70 tahun lebih. Ya alhamdulillah saya layani beliau itu ya. Mulai dari pembuatan paspor semuanya, kemudian saya dampingin ke Jakarta, kemudian beliau pun pulang, ya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ya, ini jujur aja saya waktu itu jadi agent atau perwakilan itu dapat 1.500.000 satu jamaah nih kan, ya, uangnya habis untuk nganterin, transportnya aja ya, Wira-wiri habis itu. Jadi ketika pulang dari sana. Ya, Bapak ini sekarang sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya Allah Ta'ala. Ya, dalam bahasa Palembangnya ngumpulkan apa namanya jiran tetangga keluarganya. Apa kata beliau nih? Ya, ngomong Palembang juga Pak saya nih kan. Woi, lemak nian umroh dengan Ustadz Ikhwan ini. Oh, mamang kau nih dilayani nih. Nah, gitu. Padahal Bang ngomong kita hanya layani beliau ini mulai dari di Palembang buat paspor sampai nganterin saja di sana. Tapi bagi beliau ini pelayanan Ustadz Ikhwan ini luar biasa. Nah, lepas itu ada 2 orang suami istri nih. Suami istri. Ya, beliau ini pulang cerita kepada saya selepas itu ya. Dia katakan malamnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur masih nggak bisa tidur. Terutama si laki-laki nih. Namanya Pak Zainal. Saya masih ingat Zainal. Suaminya, istrinya Zubaidah. Kalau bahasa beliau tuh, ngapu kamu ndak pacak tidur? Wah, gitu kan? Teringat omongan mamang ini berangkat dengan usaha Ikhwan ini lemak katanya. Kepikiran. Jadi aku ini nak berangkat juga katanya. Tapi ndak kasih duit. Mak mano lah gitu kan? Ini kan cerita-cerita zaman dulu kan? Sudah tidur baik kau. Tidur baik. Besok insya Allah duitnya ada. Dari mana? Terserah. Pokoknya tidur baik. Jadi besok pagi-pagi ya si ibu ini ngomong dengan suaminya, ambilkan aku parang. Parang tuh apa bahasa kita nih? Golok parang gitu kan. Untuk apa? Kok ambil baik gitu. Ambil baik. Ini cerita ini Allah Akbar jadi inspirasi bagi kita semua. Rupanya Ibu Zubaidah ini kerjanya warung, tukang warung. Warung sayuran. Setiap hari nabung, kalau nggak pakai yang uang biru itu, uang merah. Biru apa ya? 50.000 ya? Ya, merah uang 100.000 gitu kan. Nyelenginya di mana? Nyelenginya, nabungnya. Jadi di warungnya itu ada, kalau di kampung itu kan ada ini loh, apa bambu itu? Bambu itu dilobangin. Dilobangin. Jadi setiap hari wajib bagi dia nabung uang itu. Entah itu 50.000, 100.000 tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Berapa Mbak Nana? 25 juta. Dapatnya itu. Ini baru 25 juta saat itu baru untuk orang satu. Yang sisanya mah gimana Mbak? Ngomong Palembang pulau kita. Sisanya dikumpulkan anak-anaknya. Ini Mama ngumpulkan duit ini, dapatlah duit 25 juta. Cuman bapakmu, ya bapak kalian nak berangkat juga. Jadi kalian patungan lah, iuran lah, nak berangkatkan bapak nih. Nah kami nak berangkat dengan usaha Ikhwan. Jadi dapat promosinya. Usaha Ikhwan lagi, akhirnya dapat lagi terus begitu keberangkatan. Nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini. Pertama, ya orang berpikir bahwa umroh ini mahal. Ya, umroh ini identik
wah pakai apa nih? Fulus ya. Ini jadi kendala ini fulus ya kan fulus. Maka ada istilah yang selalu kita mungkin kalau di Facebook itu kan ada kata-kata orang bijak gitu kan. Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, ya tapi akan memampukan orang yang mau kan itu berangkat ya. Betul. Ya kan? Artinya apa kata-kata ini? Banyak orang yang mampu secara ekonomi tapi tidak terpanggil, tidak terpanggil. Tapi orang yang tadi ya memang jiwanya ikhlas, pengen ke sana apapun caranya dengan cara yang halal tentunya gitu kan. Mampu. Allah mudahkan, Allah mampukan itu gitu loh. Nah, itu pengalaman, Pak. Gitu kan. Yang kedua, saya tadi ini terutama untuk kita nih, untuk Mas Imron nih kan ya. Mas Woro ngelihat beliau sebagai apa dulu ini? Seorang developer ya, ahli politik ya gitu kan. Oh iya, kawan ngobrol. Jadi saya selalu sampaikan, saya membentuk personal branding sebagai pensiar Baitullah itu lama saya lama. Jadi kalau sebut dengan usaha ikhwan, mau umroh dengan dia. Usaha ikhwan, berangkat ke luar negeri gitu ya. Jalan-jalan dengan beliau kan gitu kan. Maka saya kan tadi sebagai pensiar Baitullah, kalau kita namanya sahabat menuju Baitullah kita ya. Jadi sahabat safar ini harus mampu membranding bahwa saya ini membantu Anda loh Bapak Ibu sekalian untuk ke Baitullah itu. Prosesnya lama. Ya alhamdulillah Mas Imron sudah alhamdulillah nih promosi ke sana sini kan. Besok mudah-mudahan ketika beliau berangkat umroh nanti ya, ngelihat Imron Rosadi itu, ini mau umroh dengan Imron lah. Masya Allah. Nah, itu salah satu di antara cerita-cerita yang menarik ya. Banyak sekali kisah-kisah itu dari 2010 sampai insya Allah 2025 ini yang menginspirasi. Ya mudah-mudahan nih ya kita doakan Mbak Nana. Amin. Mas Woro bisa berangkat gitu kan. Amin. Ya, berangkat dengan safar wisata Amin. gitu. Amin. Ingat Mas Woro, bukan tapi Allah itu memampukan orang yang mau terpanggil. Iya, tuh. Jadi jangan khawatir. Yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar gitu. Kan udah ada jalan ya? Bener. 20 orang kan. Nih kru mau nggak? Nih banyak loh 5, tinggal 15 lagi ya. Oke, ya tapi kalau untuk bimbingan manasiknya sendiri seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi kita ini insya Allah ya manasiknya akan kita lakukan sebelum keberangkatan. Oke. Bahkan di safar ini saya buat suatu ciri khas ya, program. Jadi kita ada namanya Majelis Ta'lim As-Safar. Jadi siapa yang mendaftar, pernah mendaftar, sudah berangkat dengan safar ataupun siapapun yang pingin ya mengikuti Majelis Ta'lim As-Safar dipersilahkan. Intinya itu. Di sini akan kita bimbing. Ya, kajiannya bisa secara online, nanti juga ada yang offline-nya juga. Ya, ada ustadz-ustadz kita yang memang di safar ya akan kita minta untuk membina jamaah gitu ya. Jadi khusus yang mereka yang mendaftar nanti pertama kita masuk ke dalam majelis taklim, ya kan. Jadi yang namanya manasik itu tidak cuma sekali, berterusan. Sederhananya begini Mbak Nana, Mas Woro, ya saya agak sedih kadang-kadang, ya ketika kita melihat perjalanan yang saya lakukan, ya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ya dari tanah air itu banyak sekali yang saya lihat di depan mata, ya banyak jamaah-jamaah itu yang mengejar sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Apa maksudnya kira-kira? Saya tanya, umroh tuh sunnah atau wajib? Umroh. Sunnah. Sunnah kan? Sunnah. Sholat wajib. Tapi ternyata banyak orang yang umroh tuh nggak sholat, Mbak. Bingung kan? Ya? Kenapa? Nggak ada bimbingan. Sederhananya begini loh. Kita ini mau berangkat ya, melaksanakan ibadah umroh ya, naik pesawat, entah itu pesawatnya apa, Indigo, ke Ethiopian, atau yang langsung itu rata-rata minimal 9 jam. Nah 9 jam itu kalau kita berangkatnya sore, setidaknya 3 waktu sholat itu kita lalui loh. Maghrib, Isya, subuh. Betul ya? Nah, kalau orang tidak dibimbing, bingung dia ini. Sholatnya gimana sholatnya ini? Ya kan?
Kalau nggak ngerti, akhirnya sudah nggak sholat. Kalau mungkin yang punya kesadaran, paling-paling dikodok gitu kan. Ya meskipun ada ya ulama yang berpendapat boleh mengkodok sholat, tetapi lebih kepada yang saya pahami gitu kan ya mengkodok sholat itu tidak ada begitu. Yang ada adalah mengkodok puasa. Meskipun ada silakan lah gitu kan, dalilnya silakan. Tapi dalam kondisi ini nggak ada mengkodok sholat. Wajib sholat itu. Meskipun dalam keadaan kita musafir, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita bertayamum. Maka dalam kajian-kajian kita ajari bagaimana ketika misalkan contoh kita berangkat biasanya kalau pakai Indigo ya jam 3 sore kita berangkat misalkan gitu kan. Berarti kan sholatnya sudah kita jamak dulu di zuhur ya. Kemudian yang maghrib isya bagaimana? Berarti kan di atas pesawat. Kita ajari bagaimana sholat di atas pesawat. Betul ya? Sampai sana subuh bagaimana cara mengatasinya? Kenapa? Nanti ada imigrasi ya kan gitu kan. Waktunya juga ya lama ya kan. Nah ini harus dilakukan. Maka kita adakan kajian dulu Mbak sebelum manasik. Ya kan kajian-kajian itu rutin tuh kita lakukan. Termasuk nih mungkin simple sederhana. Ya kalau kita orang kota atau yang biasa naik pesawat ya hal-hal seperti ini insya Allah bisa kita atasi. Tapi bagaimana dengan jamaah-jamaah kita yang dari minta maaf nih tanpa mengatakan hal yang rasis ya dari kampung yang mungkin jarang ya bepergian jauh atau nggak pernah naik pesawat ya otomatis kalau 9-10 jam atau lebih itu kan pasti pengen buang air kan Pak. Ya entah itu buang air kecil atau buang air besar kan itu kan. Lah nggak pernah ini Mas Imron ini piye ke mbah-mbah gitu kan ya. Tombolnya yang mana ini kan begitu kan itu kan. Betul enggak? Nah kalau misalkan contoh dia buang air, dia nggak ngerti bagaimana istinja yang betul, apa yang terjadi? Semuanya kena najis. Dia mau sholat pun nggak sah. Maka di safar bukan sekedar hanya manasik sebelum keberangkatan, tapi kita juga buat kajian-kajian ini supaya jamaah itu faham. Setidaknya fardu ain, bekal ibadahnya, akidahnya kuat. Termasuk juga di safar ini punya program juga pengajian untuk para alumni-alumni gitu. Jadi nggak cuma berhenti ketika berangkat aja ya Ustadz ya. Ada sebabnya. Karena tadi tidak semua jamaah itu yang berangkat sana memang pengetahuan agamanya baik. Bahkan banyak yang baru kenal agama. Bahkan banyak yang baru hijrah kenal agama. Saya beberapa kali nih jamaah kita yang berangkat dengan saya terutama ya. Itu yang bertatoan itu. Tato badan. Ya. Tapi ketika sampai di sana setelah lihat Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah, lunak hatinya. Ngomong kalau saat itu disentil dengan agama nangis dia kan gitu. Betul nggak? Oh kalau sebelum umroh ngomong ngeri kita bernasihatin nggak bisa. Tapi ketika kita umroh bersama-sama Pak, kadang-kadang minta maaf saya agak nakal. Nakalnya begini, yang kelihatan agak begini-begini ini saya buat satu kamar dengan saya. Kenapa? Di situ kesempatan saya berdakwah. Ya kita nasihatin. Ya akhirnya terbuka semuanya. Cerita-cerita masa lalu itu terbuka. Nasihat. Nah orang yang seperti ini kalau kemudian pulang umroh, kemudian kita tinggalkan lagi gimana Mas Waro? Hilang lagi dia. Itu pulang umroh bertahan paling-paling sebulan loh dia. Solehnya itu. 40 hari lah, paling 40 hari. Gitu. Ustadz enak ya Ustadz ya. Kapan lagi kita Ustadz berangkat sana Ustadz ya. Atau ngomong dia telepon sengaja tanya tentang masalah agama. Itu rata-rata sebulan. Lepas sebulan. Udah. Selesai. Wassalam. Kembali ke habitat ya. Maka safar melalui majelis taklim as-safar ya insya Allah di awal bulan Juni ini nanti kita sambil nanti adakan manasik, kemudian kita launching majelis taklim kita ya, baik itu adalah jamaah yang mau berangkat ataupun yang alumni-alumni yang travel sebelumnya ya, monggo silakan kita buat kajian. Dan kita sudah siapkan ustadznya. Nah, ini menarik nih ustadz-ustadz ini pun tim-tim yang memang insya Allah solid nih, gitu insya Allah gitu.
Jadi Safar Madinah sendiri itu nggak cuma berangkatin aja gitu ya, terus ada yang mau berangkat langsung berangkat, tapi memang itu selesainya juga ada bimbingan sebelumnya, bimbingan juga gitu ya Pak Ustadz ya, luar biasa ya War. Benar-benar. Arti fasilitasnya lengkap, pelayanannya baik gitu kan, dan terjangkau juga gitu. Betul. Nah jadi promo-promo udah dijelasin, terus juga semuanya kita udah paham nih. Oh kayaknya sih memang harusnya ya Sobat Lampung Pos yang nonton kita nih langsung tergugah hatinya, ya udah ke PT Safar Madinah. Langsung cus ya, kita mau daftar. Yang jelasnya langsung datang aja. Bener. Dan langsung tanya-tanya dulu kan boleh ya Pak Ustadz ya? Kita terbuka. Bahkan begini saya tadi, jamaah itu kadang-kadang dari jauh-jauh ya datang, ya kan, ke tempat kami. Karena kantor kami kan menyatu dengan rumah ya. Kadang-kadang maaf minggu pun datang juga gitu. Kita layani, nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita ini fleksibel gitu kan, Kenapa? Dengan harga yang kita tawarkan itu, kadang-kadang jamaah ini, nah inilah kan apa saja ya, tabiat atau gimana, Ustaz Imron ingin mengkonfirmasi. Dikasih harga tinggi, minta maaf kemahalan, dikasih harga murah, curiga. Suzon di bawah ini murah banget. Sampai minta maaf, ini cerita ini. Ya ada satu jamaah itu sampai konfirmasi, katakan, Pak Ustadz nanti di sana dikasih makan nggak Pak Ustadz? Iya betul. Kenapa? Itu cerita travel yang sebelumnya ini. Saya nggak mau memburukkan yang lain, ini pengalaman. Ya. Kami cuma dikasih nasi bungkus, nasi kotak Pak Ustadz gitu. Enggak, insya Allah gitu kan. Artinya pelayanan yang mungkin dilakukan oleh travel-travel yang bonafit pun sama dengan kita. Kita pun catering juga sama. Makanya sama 3 kali. Nggak mungkin kita catut makan sendiri, enggak gitu kan. Cuma tadi kita pesawatnya jujur transit yang untuk bersahabat ini. Nah, akhirnya alhamdulillah malah repeat order ini. Nah, jadi yang jamaah sebelum meragukan tadi, ya udah WA saya, Pak Ustadz saya mau berangkat Ustadz Desember, ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi kita terbuka, siapapun ya sahabat Lampung Pos yang mau datang ya silakan ya, kita pun ada juga di web cari di Google lah, kalau alamat kita ada semua di situ. Ada langsung aja ya. Klik saja Safar Wisata Madinah, semuanya ada di situ. Ada semua di situ ya. Jadi ya yang suzon ya. Pos ngobrol dulu, hubungi dulu, nanti insya Allah suzonnya hilang, terus bisa berangkat bareng sama kita semua. Amin. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz, terima kasih Mas Imron sudah hadir di studio kita, sudah ngobrol bareng ya Mas Woro. Ya, nah kawan-kawan juga Sobat Lampung Pos, apabila langsung aja berminat, hubungin kawan-kawan kita atau langsung ke kantornya untuk konsultasi juga nggak apa-apa dulu, atau langsung cash membayar berangkat umroh langsung gitu ya, boleh langsung. Terus juga jadi agennya juga bisa. Pokoknya semuanya lengkap. Kalau mau lebih lengkap lagi datang aja ke sana. Langsung klik aja di Google PT Wisata Safar Wisata Madinah. Langsung semua ada di situ. Kamu datang ke sana, terus kamu lengkap, pasti deh itu akan buat kita jadi pengen berbuat yang baik-baik juga, jangan suzon aja gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mas Imron. Sobat Lampung Pos, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Kita juga bisa ikut gabung ke sana. Amin. Nah, akhirnya Nana Hasan dan juga Triadi Soro pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Lampung Pos update berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.